Usai gelar rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo langsung sidak. Probolinggo, CB News Indonesia. Usai gelar rapat dengar pendapat, Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo langsung menuju ke lokasi aset milik Pemkot di Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi, yang disewa Saudara Basuki, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2022 Saudara Basuki atau Nani menerima surat pemberitahuan dari pemerintah kota, yang isinya pencabutan sewa lahan tanah aset, karena tidak sesuai peruntukannya. Dengan adanya hal tersebut Basuki atau Nani mengadukan permasalahannya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia, seperti apa hasil sidak Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Mukhlas Kurniawan, Mamat Abdullah dan Gogon Harum. Koresponden CB News Indonesia melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Baik, Pak. Oh, tadi sudah RDP tadi Bu ya sama Komisi 2 ya? Iya, alhamdulillah. Langsung turun langsung di lokasi ini ya. Pak. Melihat tanggapan dari wakil rakyat ini DPR ini, responnya Ibu bagaimana? Kami sangat mensyukuri, Pak. Karena apa? Tetap Pak, studi lingkungan adalah milik semua. Elemen masyarakat semua, pemerintah daerah, kita semua, Pak. Semua studi lingkungan adalah penghijauan. Yang mensyukuri nikmat Allah. Tidak bisa diingkari bahwa hijau ini adalah kehidupan. Yang menyukai hidup kita, nafas kita ada di penghijauan. Mengeluarkan karbon dioksida, begitu Bapak. Tadi sedikit dibacakan Ibu. Kalau di sini 2008 Bapak. Bergulirnya waktu. 14 tahun lah. Bergulirnya waktu bahwa untuk menata ke depan, ini studi lingkungan itu adalah dibutuhkan Bapak. Sekarang statusnya yang mungkin siapa? Statusnya sekarang masih dalam dalam artian itu ya katakan begitu. Ya kan sudah lama 14 tahun. Sekarang digembok siapa ini Bu? Dari awal setelah kita bertemu dengan beliau di pemerintah daerah, bahwa beliau ini siapa Bu? Bapak Wali Kota. Oh, Wali Kota. Itu kan memang untuk umum. Ya Pak, untuk umum siapapun boleh berkolaborasi di sana. Buka. Kalau untuk umum memang harus dibuka. Buka siapa Pak? Buka. Besok paginya langsung kami buka Bapak. Kami buka. Kami kembali lagi, lah kok sudah terkunci lagi. Itu Bapak, sama-sama etis, ya wes podo-podo dipersilakan untuk saling tidak bisa masuk. Itu Bapak. Di dalam ini ada tumbuhan apa saja? Kalau di sana ada tanaman yang sifatnya itu ya untuk edukasi. Jadi mengenalkan bermacam-macam tanaman. Seperti kalau untuk ekonomis bayam, kangkung, nah, untuk adik-adik kecil. Ya ini harapannya bahwa mereka nanti pulang, Ibu, aku tadi sudah tanduran kangkung, dicoba. Kita bawain sampelnya. Gratis ya? Gratis Bapak, gratis. Tadi yang disebut bangunan itu bangunan apa? Bangunan tempat untuk kita melaksanakan edukasi yang semi permanen dari bambu. Kalaupun itu dalam artian tidak diperuntukkan ya bisa dibongkar, tidak bisa ada solusi yang lain. Jadi yang kami inginkan bahwa pemerintah daerah bisa mengapresiasi tentang studi lingkungan ini yang betul-betul murni, tidak ada kata bahasa yang dipolitir untuk profit oriented bisnis. Jadi kalau dulu memang cantik di sini, tertata. Ada kurang lebih hampir 4-5 bulan. Terakhir dengan Bu siapa Bu? Dalam Ibu siapa namanya? Nani Heri. Sebagai apa? Sebagai penggiat sosial tentang lingkungan hidup, pecinta alam. Makasih Bu. Apa kabar Bu Kikis? Halo Pak Lois, baik. Bu, ini terkait persewaan lahan aset ya. Akhirnya hari ini di RDP kan ya? Oh iya betul. Hari ini sesuai dengan surat dari komisi ya, permohonan oleh Komisi 2 ya, kita permohonan kita. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan bahwa ini suatu apresiasi yang luar biasa untuk DPRD Kota Probolinggo. Karena apa? Kita kirim surat permohonan untuk RDP, kemudian 1 minggu pelaksanaan, ini kan luar biasa sekali ya. Itu yang pertama.
Jadi apa yang disampaikan tadi di dalam ruangan Komisi 2 ya terkait RDP itu hanya satu poin intinya. Polemik atau jadi permasalahan ini hanya satu karena surat tertanggal 22 Agustus 2022 kemarin terkait dengan pemutusan sewa. Nah, di mana setelah pemutusan sewa itu ternyata ada disewakan lagi kepada orang lain yang alasannya keperuntukan atau alih fungsi berubah alih fungsi. Namun demikian ya, tadi juga disampaikan bahwa pemutusan sewa ini juga berdasarkan Perwali nomor 40 tahun 2018 pasal 6 dan pasal 10 di mana di sana tertuang ada klausula yang mengatakan bahwa lahan aset pertanian yang disewakan ini adalah untuk bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kan begitu. Nah, kalau kepada Bu Nani ini tentunya sudah emit ya, sudah cocok dengan Perwali tersebut. Pasal 6 dan 10 tadi. Tapi ketika dialihkan atau disewakan orang lain, ini muncul namanya muncul nama Mega Guntoro dan Doni di sana. Siapa Mega Guntoro itu? Kalau saya beberapa bulan kemarin saya sempat bertemu dengan Mas Mega Guntoro itu. Tetapi ketika tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi bagian aset ini tidak menyampaikan secara komprehensif siapa Mega Guntoro tersebut. Jadi saya tidak bisa berandai-andai, tetapi menurut saya Mega Guntoro yang saya temui di lahan ini ya, di lahan Mawar ini adalah ya Pak Mega Guntoro itu. Siapa itu, Bu? Nah, kalau pejabat atau bagaimana? Kalau ini ya, kalau menurut saya sih Pak Mega Guntoro mungkin ketua PMI, ya mudah-mudahan bukan Pak Mega Guntoro ketua PMI Kota Probolinggo, karena apa? Tidak sesuai lagi apa yang disampaikan Pak Wahyudi bidang aset di RDP tadi itu terkait dengan pasal 6 dan pasal 10 karena Pak Mega Guntoro ini kan berpenghasilan tinggi kalau ketua PMI kan begitu. Sementara kalau Bu Nani dan Pak Basuki ketika mengajukan permohonan untuk lahan ini masih pengangguran ya Pak Basuki kategori pengangguran dan Bu Nani adalah pegawai rendah atau pegawai golongan 1 karena dia lulusan SMP waktu itu. Bu, tadi katanya alih fungsi. Alih fungsi yang mana itu? Kalau yang dimaksud alih fungsi ini nyatanya sekarang sudah dibangun rumah atau bagaimana? Ya, bukan. Itu bukan rumah, itu adalah semacam gazebo gazebo ya untuk teduhan saja karena kan di sini memang untuk studi lingkungan kan banyak yang hadir atau banyak yang datang untuk melihat situasi ini. Ya. Kalau panas kan gimana? Karena kan ada anak-anak TK, SMP kan kayak gitu, SD kan kayak gitu. Tanamannya masih pertanian, Bu? Ya kalau tanamannya ya pertanian, kalau dan nanam sengon apa gitu enggak ya? Loh, kalau sengon kan beda lagi ya. Tanaman keras, tapi kenyataan kan artinya menterinya masih sama nih ya? Ya kalau menterinya sama dong, kan walaupun pertanian, kehutanan, gitu ya. Iya, gitu. Oke, baik. Terakhir dengan Bu siapa? Saya Bu Kikis. Selaku divisi hukum di Gerakan Nusantara Hijau dan sekaligus mendampingi Bu Nani atau Pak Basuki dalam hal ini. Oke, ya makasih Bu. Oke Pak, setelah ada di lokasi ini seperti apa Pak? Kenapa? Setelah turun langsung melihat lokasi seperti yang tadi hasil RDP itu, tanggapannya seperti apa? Tadi kan kita sudah memfasilitasi dari pemohon dan juga sudah menghadirkan dari teman-teman eksekutif dari dari aset BPKAD pemerintah kota. Tadi kita sudah menerima aspirasi dari masyarakat pemohon dan juga apa yang disampaikan pemaparan dari teman-teman OBD dan teman-teman juga dari pimpinan dan anggota Komisi 2 juga sudah mendalami dan menyikapi apa yang menjadi persoalan dan akhirnya untuk memperdalam katakanlah teknis sebelum kita membuat rekomendasi kita ajak teman-teman baik OPD yang pemohon dan juga pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk turun ke lapangan ngecek langsung sehingga ini akan berpengaruh pada saat kita membuat rekomendasi. Bisa dibocorkan sedikit Pak? Oh enggak lah, nanti ini kan kalau saya nanti membocorkan kan belum, ini saya pribadi. Nanti kan suaranya dari Komisi 2. Dikit saja, ini kan tadi katanya merubah alih fungsi gitu. Iya, dikit aja. Oh bukan dikit, kalau ini kaitannya dengan rekomendasi, maka berkaitan dengan keputusan pimpinan dan anggota komisi. Paling tidak kami sudah merespon secepat kilat apa yang menjadi
permohonan dari masyarakat dan juga tidak ingin ngandon persoalan gitu ya. Secepatnya juga, makanya kita cepat hadir ke sini ke lapangan, survei ke lapangan, dan setelah ini mungkin kita akan rapat internal komisi untuk membuat rekomendasi. Sedikit aja Pak, mungkin hadirnya. Kalau saya buat ngomong masalah hasil, menyampaikan hasil kan belum rapat secara internal. Gitu ya. Paling tidak kita sudah menerima menjadi aspirasi dari Bu Nani dan juga sudah. Tapi kayaknya jawabannya sudah ada dari komisi 2. Ya, paling tidak teman-teman ini yang sudah hadir ini sudah bisa memahami lah. Oke, baik, makasih. Saya kira begitu ya.